Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi model linier tidak berpangkat penuh. Model linier tidak berpangkat penuh adalah model di mana matriks desain X tidak memiliki pangkat penuh atau full rank. Hal ini menyebabkan matriks X transpose X menjadi singular, yang artinya tidak ada inverse yang dapat dihitung. Sebagai akibatnya, parameter beta tidak dapat diduga secara unik. Untuk mengatasi masalah ini digunakan metode reparameterisasi yang memungkinkan kita untuk mengubah bentuk model sehingga matriks desain X memiliki pangkat penuh. Dengan demikian, inverse dari X transpose X bisa dihitung dan kita bisa mendapatkan pendugaan parameter yang unik. Model linier dapat dinyatakan dalam bentuk umum Y sama dengan matriks desain X dikali dengan beta ditambah dengan epsilon, di mana Y ini merupakan vektor respon, X merupakan matriks desain, beta merupakan vektor parameter yang ingin diduga, dan epsilon adalah vektor error acak yang biasanya diasumsikan berdistribusi normal. Model berpangkat penuh berlaku jika rank dari matriks desain X itu hasilnya adalah K plus 1, di mana matriks X disebut berpangkat penuh. Dalam hal ini, matriks X transpose X atau matriks covariance-nya memiliki inverse dan parameter beta dapat diduga secara unik menggunakan persamaan normal. Penduga beta sama dengan inverse dari X transpose X lalu dikalikan dengan X transpose Y. Model tidak berpangkat penuh berlaku jika rank dari matriks desain X itu kurang dari K plus 1. Maka matriks X tidak berpangkat penuh dan matriks X transpose X tidak memiliki inverse atau singular. Nah, dalam hal ini, solusi untuk parameter beta tidak unik dan terdapat tak terhingga solusi yang memenuhi persamaan normal X transpose X kali B itu hasilnya adalah X transpose Y. Pada model ini tidak berpangkat penuh, masalah utamanya adalah ketidakmampuan menduga semua parameter beta secara unik karena multikolinearitas atau ketergantungan linier antar kolom dalam matriks X. Berikut contoh kasus. Misalkan ada dua variabel prediktor yang sempurna berkorelasi seperti X1 sama dengan X2, maka model tidak berpangkat penuh karena matriks X akan memiliki kolom yang identik, sehingga menyebabkan rank lebih kecil dari K plus 1. Berikut implementasi R untuk model tidak berpangkat penuh, di mana misalkan X merupakan matriks dari 111, 000, 100, 011. Lalu ada vektor Y yang berisi 5, 6, 7, 8. Kita lakukan estimasi parameter menggunakan generalis inverse, menggunakan package dari mesh. Yang mana rumusnya adalah beta itu bernilai gin dari transpose X dikali matriks X lalu dikali dengan transpose X kali Y. Sehingga di sini diperoleh betanya itu 3,67 untuk B0, 2,33 untuk B1, 2,33 untuk B2. Penjelasan implementasi. Matriks X memiliki dua kolom yang identik, menyebabkan rank matriks lebih kecil dari K plus 1. Karena X transpose X merupakan matriks singular, maka digunakan generalis inverse dari fungsi gin di R untuk menduga parameter beta.
Dengan generalis inverse, kita tetap bisa menemukan solusi meskipun tidak unik. Lanjut, reparameterisasi. Reparameterisasi adalah proses mendefinisikan ulang parameter dalam model sehingga matriks desain X yang tidak berpangkat penuh dapat diubah menjadi berpangkat penuh. Ini dilakukan dengan menggabungkan parameter tertentu sehingga struktur matriks berubah dan sistem persamaan normal bisa dipecahkan. Contoh penerapan reparameterisasi muncul dalam analisis desain eksperimen seperti rancangan acak lengkap. Pada model rancangan acak lengkap, persamaan dasar modelnya adalah YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana YIJ adalah respon dari ulangan ke J pada perlakuan ke I, mu adalah rata-rata umum, tau I adalah efek perlakuan ke I, epsilon IJ adalah error acaknya. Dengan reparameterisasi, kita dapat mendefinisikan ulang. Mu I sama dengan mu plus tau I. Sehingga model berubah menjadi YIJ sama dengan mu I plus epsilon IJ. Dari sini, kan kita peroleh tau I-nya itu hasilnya adalah mu I min mu. Jika kita masukkan ke YIJ di sini, berarti nanti hasilnya YIJ sama dengan mu plus mu I min mu plus epsilon IJ. Makanya nanti diperoleh hasil YIJ-nya adalah mu I plus epsilon IJ. Dalam bentuk ini, matriks desain X dapat diubah sehingga berpangkat penuh. Berikut implementasi R untuk reparameterisasi, di mana matriks X setelah reparameterisasi untuk model RAL diperoleh 110101 dan Y reparameterisasinya adalah 10, 12, 14, yang mana perkalian 2 dari Y semula. Lalu dilakukan estimasi parameter setelah reparameterisasi, yang mana beta reparameterisasi adalah GIN dari transpose X reparameterisasi dikali X reparameterisasi lalu dikali dengan transpose X reparameterisasi kali Y reparameterisasi, sehingga diperoleh beta reparameterisasinya 6,67 dan 8,67. Setelah reparameterisasi, matriks X yang semula tidak berpangkat penuh menjadi berpangkat penuh, memungkinkan kita menghitung inverse biasa untuk mendapatkan parameter beta. Lalu lanjut ada matriks kebalikan bersyarat atau conditional inverse. Ketika sebuah matriks A singular atau tidak dapat diinverse secara biasa, kita dapat menggunakan matriks kebalikan bersyarat atau generalized inverse yang memenuhi A komplement A sama dengan A, di mana A komplement adalah matriks kebalikan bersyarat dari A. Conditional inverse atau generalized inverse sangat berguna dalam situasi di mana matriks desain X tidak berpangkat penuh, sehingga kita tetap bisa menemukan solusi meskipun tidak unik. Berikut implementasi R untuk matriks kebalikan bersyarat, di mana matriks A yang singular atau tidak bisa diinverse secara biasa itu berisi 1, 2, 3, 2, 4, 6. Lalu kita lakukan matriks kebalikan bersyaratnya, di mana AC-nya itu adalah GIN dari A. Sehingga diperoleh AC-nya itu min 0,17, 0,17,
0,57, min 0,37, min 0,13, dan 0,23. Matriks A dalam contoh ini adalah singular, yang artinya tidak bisa diinverse menggunakan metode biasa. Dengan generalis inverse, kita tetap bisa mendapatkan solusi dari sistem persamaan. Lanjut, fungsi yang dapat diduga, estimability. Suatu fungsi linear dari parameter beta disebut dapat diduga atau estimable jika ada solusi dari persamaan berikut. X transpose X kali Z hasilnya adalah T, di mana T adalah vektor fungsi linear dari parameter beta. Jika solusi Z dapat ditemukan, maka fungsi tersebut dapat diduga. Dalam model yang tidak berpangkat penuh, tidak semua fungsi linear dari parameter B dapat diduga. Fungsi yang dapat diduga adalah fungsi yang bisa diestimasi tanpa bias, dengan syarat ada solusi Z untuk persamaan di atas. Di sini ada contoh soal, di mana matriks A-nya adalah 1, 2, 5, 2, 3, 7, 12, 4, 0, 1, min 3, min 2. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa RA itu bernilai 2. Lalu yang di sini ada matriks M bernilai 1, 2, 3, 7. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa inverse kondisional berdasarkan minor ini adalah AC sama dengan 7 min 2, 0, min 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pertanyaan yang ketiga, temukan inverse kondisional lain dari untuk A. Jawabannya untuk yang pertama kita menggunakan metode Gauss, di mana kita lakukan operasi baris, R2 itu menjadi R2 kurang 3 kali dari R1. Kemudian R1 menjadi R1 kurang 2 kali R2, dan R3 menjadi R3 kurang R2. Sehingga diperolehlah matriks A-nya adalah 1, 0, 11, 6, 0, 1, min 3, min 2, 0, 0, 0, 0. Maka diperoleh R dari A-nya adalah 2. Maka benar ya. Lalu metode minor matriks, di mana M-nya itu 1, 2, 3, 7. Determinannya adalah 1 kali 7, lalu dikurang 2 kali 3. Hasilnya 1. Lalu untuk M 2, 5, 7, 12, jika kita cari determinannya berarti 2 kali 12 dikurang 5 kali 7. Nilainya adalah min 9. Karena determinan M 2 kali 2 tidak sama dengan 0, maka RA itu bernilai 2. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, di mana M-nya itu 1, 2, 3, 7. Jika kita cari determinannya itu bernilai 1 yang tidak sama dengan 0 atau non singular, sehingga inverse minornya adalah 1 per determinan dikali dengan matriks 7, min 2, min 3, 1. Sehingga inverse dari M yang kita transposkan hasilnya adalah 7 min 3 min 2 1. Sehingga diperoleh dari A sama dengan 7 min 3 0 0 min 2 1 0 0 0 0 0 0 menjadi AC, yang mana bernilai 7 min 2 0 min 3 1 0 0 0 0 0 0 0. Lalu pertanyaan ketiga, di mana M2-nya adalah 12, 4, min 3, min 2. Jika kita cari determinan M2-nya, berarti 12 kali min 2 dikurang dengan 4 kali min 3. Diperoleh nilai min 12 yang tidak sama dengan 0. Sehingga kita cari inverse dari M2-nya berarti 1
1 per determinan atau 1 per min 12 dikalikan dengan min 2, min 4, 3, 12. Diperoleh inversnya adalah 1 per 6, 1 per 3, min 1 per 4, dan min 1. Kemudian kita transpose sehingga diperoleh 1 per 6, min 1 per 4, 1 per 3, min 1. Maka dari matriks A yang bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 per 6, min 1 per 4, 0, 0, 1 per 3, min 1. Diperoleh inverse kondisional lainnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 per 6, 1 per 3, 0, min 1 per 4, min 1. Di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan secara individu. Oke, baiklah, sekian pembahasan materi kita mengenai model linear tidak berpangkat penuh kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.